Satu, dua, tiga. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Ana melanjutkan pembelajaran hari ini, apakah ini duduknya udah sesuai sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian yang terakhir kelompok 5. Jadi pada pembelajaran kali ini Bu Ana akan menggunakan bahan ajar dan LKPD, kemudian menggunakan model pembelajarannya Discovery Learning. Jadi yang namanya Discovery Learning, kalian nanti akan menemukan sendiri. Di bahan ajar itu kalian nanti bakal bisa menyimpulkan pengertian-pengertian dari tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu menentukan tentang konsep relasi dan fungsi. Sebelum Bu Ana bagikan bahan ajar dan LKPD, seperti yang tadi persepsi udah Bu Ana sampaikan, Bu Ana mau menanyakan pertanyaan pemantik ke kalian. Masihkah kalian ingat tentang himpunan? Masih ya? Walaupun himpunan itu pelajaran kelas berapa? 7. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Siapa yang bisa? Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Berapa aja? Disebutkan? 1, 3, 5, 7, 9. Ya, benar ya yang lainnya? Kemudian selain itu Bu Ana juga pengen tahu himpunan bilangan bulat kurang dari 10. Ayo disebutkan bareng-bareng. Himpunan bilangan bulat kurang dari 10 berapa aja? 2, 4, 6, 8. Kurang dari 10? 9 termasuk atau tidak? Termasuk. Bu Ana mengingatkan kembali ya, yang namanya himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat kan ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Kalau kurang dari 10 ya mulainya bisa dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 sampai 9 karena kurang dari 10. Itu untuk pertanyaan tentang himpunan. Kemudian himpunan dapat disajikan dalam bentuk apa aja? Yang pertama himpunan kosong, ada kan? Kemudian seperti tadi, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan ganjil. Itu cuma pertanyaan tematik dari Bu Ana. Sekarang kita mulai masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, Bu Ana mau membagikan terlebih dahulu bahan ajar dan LKPD-nya. Ini bahan ajarnya, ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya. Ini bahan ajar sama LKPD ya. Oke. Ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya. Sekarang masing-masing kelompok sudah menerima bahan ajar dan LKPD semuanya? Nah, dari LKPD itu yang pertama kalian tulis dulu kelas, terus kemudian nama kelompoknya ditulis dulu itu. Salah satu yang menulis, tulis kelas sama nama kelompok. Ayo ditulis salah satu. Nama kelompoknya siapa aja ditulis, terus kelasnya.
sudah selesai menulis nama kelompoknya, untuk di bahan ajarnya ya. Bahan ajar dulu sekarang. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kalian buka ke halaman berikutnya. Nah, di situ dari bahan ajar itu nanti kita akan tahu apa sih, dari situ mencari pengertian apa sih itu relasi. Tapi sebelum kalian menentukan apa pengertian itu relasi, kalian harus menemukan dulu konsep-konsepnya. Itu diisi dulu yang di halaman 2, yang bahan ajarnya. LKPD-nya nanti mengerjakannya. Sekarang bahan ajarnya dulu. A-nya apa itu berarti? A-nya ditulis yang di dalam kurung. Yang diisi dulu yang bahan ajar ya. Kalau sudah, lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya itu ada diagram panahnya. Jadi dari materi yang halaman sebelumnya yang dalam bentuk tabel, kalian tulis ke dalam bentuk diagram panahnya. Ayo ditulis. Saya dari langkah-langkah itu nanti kalau kalian baru bisa menentukan apa sih yang dimaksud relasi. Jadi itu tahapan-tahapan untuk kalian bisa menentukan apa itu relasi. Ditulis itu domainnya, kodomainnya itu ditulis. Bisa ya? Sesuai tanggalnya ini dari sini dipasang-pasangkan. Dari tabel tadi kalian pasang-pasangkan ya. Bisa?
Sudah ya? Sudah bisa semuanya untuk memasangkannya? Nah sekarang dari 5 kelompok ini, di situ kan ada dari yang di atas dapat didefinisikan pengertian relasi. Ayo perwakilan dari kelompok mana yang mau menjawab apa itu? Iya, Nasar bukan. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Gimana yang lainnya? Apakah sudah betul pengertian dari Nasar? Oh ya, kita beri tepuk tangan. Jadi Buana ulangi lagi. Relasi adalah hubungan antara apa tadi? Hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Atau misalkan hubungan antara himpunan A yang dipasangkan dengan himpunan B. Dalam kehidupan sehari-hari kalian itu sering banget mendengar kata relasi. Relasi itu apa? Contoh kalau di TV-TV, di film-film itu kan relasi kerja. Berarti rekan kerja atau teman atau hubungan kerja. Itu namanya relasi. Kalau misalkan Bu pengertiannya terlalu panjang ya. Singkatnya itu relasi itu apa? Relasi itu hubungan. Jadi kalau pada materi matematika ini relasi itu selalu berkaitan dengan himpunan. Menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Sudah mudah ya yang dimaksud relasi? Sekarang untuk yang kedua, di belajar yang kedua kalian kerjakan yang berikutnya, yaitu tentang fungsi. Fungsi juga sama. Nanti pada fungsi itu ada domain, kodomain, sama rank. Ayo ditulis lagi seperti yang tadi, relasi. Iya. Ya relasi itu juga memasang-masangkan sama seperti yang di tabel. Dari yang di tabel itu kalian tulis lagi di diagram panah, kemudian dipasang-pasangkan. Sudah bisa menentukan relasi ya, menentukan fungsi. Tadi kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang dimaksud relasi. Sekarang apa yang dimaksud dengan fungsi? Nanti kalian akan menyimpulkan juga apa yang dimaksud dengan fungsi. Kelompok mana ini? Gantian yang mau menyebutkan apa itu pengertian fungsi? Iya, bila dari kelompok 1. Apa itu pengertian fungsi? Gimana dengan kelompok yang lainnya? Apakah sama? Jawabannya sama ya. Kita beri aplaus untuk dia. Yang selanjutnya di situ kalian disuruh menentukan apa itu domain, apa itu kodomain, apa itu rank. Di
ditulis di bahan ajarnya. Domain itu apa? Kodomain itu apa? Kemudian rank itu apa? Ditulis pengertiannya domain, kodomain, kemudian ranknya itu apa? Sudah ya menentukannya. Apa itu domain? Domain adalah apa? Domain daerah asal. Kalau kodomain apa? Daerah kawan. Rank daerah hasil. Kemudian ini ada contoh mana kesukaan. Cilok, nasi goreng, bakso, mie ayam. Ini yang sebelah, berarti sebelah kiri kalian ini makanan. Mana kesukaan kalian? Dari kesukaan makanan ini nanti bisa dipasang-pasangkan menggunakan relasi atau fungsi. Terus kemudian sebelah kanan kalian itu ada mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris ya. Cara menentukannya juga nanti kalian bisa tentukan menggunakan relasi. Dari pengertian domain, kodomain, dan rank. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Almi. Apa bedanya kodomain dan rank? Sebelum Bu Ana menjawab, apa bedanya kodomain dan rank? Bedanya apa? Ayo bareng-bareng dijawab. Ada yang tahu? Tadi kalau kodomain apa? Daerah kawan. Kalau rank? Jadi Bu Ana perjelas lagi. Kalau untuk kodomain itu daerah kawan, semua yang pada anggota daerah kawan. Tapi yang dinamakan rank itu cuma daerah hasil atau kodomain yang dipasangkan dengan domain. Kalau misalkan kodomainnya itu tidak dipasangkan pada domain, itu bukan berarti tidak termasuk ke dalam rank. Gitu ya? Selain Arumi ada lagi yang tanya? Ya, Mas. Apakah domain, kodomain, dan rank pada fungsi cara menentukannya sama? Sama. Menentukan domain, kodomain, rank di fungsi dan di relasi itu caranya sama. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi tentang relasi dan fungsi? Sudah paham semuanya? Ayo kita kerjakan LKPD yang Bu Ana sudah bagikan ke kalian tadi. Itu juga sama. Yang pertama ditulis kelas sama nama kelompok kalian. Yang LKPD-nya. Yang ini ya.